Lembayung senja mulai membasuh wajah Jakarta dengan warna jingga yang hangat. Namun di sebuah sudut gang sempit, terselip di antara kemegahan gedung pencakar langit, cahaya itu seolah hanya menyisakan bayangan-bayangan panjang yang lelah. Di sanalah sebuah kedai sederhana dengan papan kayu yang sudah mulai memudar warnanya berdiri kokoh. Pangkas Rambut Barokah. Kedai ini kecil, namun kebersihan dan aromanya yang menenangkan selalu menjadi oase. Arini, seorang gadis dengan jilbab berwarna coklat tanah yang melilit rapi, sedang sibuk membersihkan peralatan pangkasnya. Jemarinya yang ramping namun terampil bergerak cekatan, mengelap mata gunting dengan kain lembut. Bagi Arini, kedai ini adalah warisan terakhir almarhum ayahnya, tempat di mana setiap helai rambut yang jatuh dianggap sebagai bagian dari amanah kehidupan. Ayahnya selalu berpesan bahwa profesi tukang cukur adalah mulia karena mereka memberikan rasa percaya diri kepada sesama manusia. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Suasana senja itu terasa cukup tenang sampai sebuah keributan kecil pecah di depan warung kelontong milik Pak Jarot, beberapa meter dari kedai Arini. Suara bentakan yang kasar memecah kesunyian membuat Arini menghentikan kegiatannya. Sudah berapa kali saya bilang jangan duduk di sini? Kamu itu merusak pemandangan warung saya. Pergi sana cari tempat lain untuk beristirahat. Teriak Pak Jarot sambil mengibaskan tangan mengusir. Di depan warung itu, seorang pria duduk bersandar pada tiang listrik. Penampilannya sangat tidak teratur. Kaos oblong yang sudah luntur, celana robek, dan rambut panjang, gimbal, berantakan karena debu jalanan. Pria itu, Andra Adrian, hanya diam, menundukkan kepalanya, memeluk sebuah tas kain tua. Orang-orang melintas dengan tatapan meremehkan. Hati Arini terenyuh. Baginya, pakaian boleh lusuh, tapi harga diri manusia tidak boleh diinjak-injak. Arini menarik napas panjang dan melangkah keluar. Pak Jarot, sudahlah jangan terlalu keras. Mungkin beliau memang sedang butuh tempat berteduh sebentar. Ucap Arini dengan nada lembut. Pak Jarot gusar. Ah, Arini, kamu ini terlalu baik hati. Orang-orang seperti ini kalau diberi hati nanti malah meminta jantung. Arini tidak menanggapi. Ia justru mendekati Andra. Dengan jarak yang sopan, Arini berjongkok agar sejajar. Mas, maaf jika saya mengganggu waktu istirahatnya. Kedai pangkas saya di sebelah sana masih buka. Jika Mas berkenan, silakan mampir. Rambut Mas nampaknya sudah sangat tidak nyaman karena terlalu panjang. Mari saya rapikan sedikit agar Mas merasa lebih segar, kata Arini dengan senyum tulus. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya, terkejut melihat keikhlasan di mata Arini. Adrian, Andra, CEO properti itu, sedang dalam eksperimen sosial. Ia berbisik serak. Saya tidak punya uang untuk membayar jasa pangkas rambut, Mbak. Arini terkekeh kecil. Siapa yang bicara soal uang, Mas? Ayah saya selalu bilang kedai ini dibangun dengan doa, maka manfaatnya juga harus bisa dirasakan oleh siapa saja. Mas adalah tamu saya senja ini. Mas tidak perlu memikirkan soal bayaran. Mari, Mas, silakan masuk ke dalam. Andra terpanah. Ia bangkit dan mengikuti Arini. Andra duduk dengan ragu di kursi kayu besar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Di sampingnya berdiri Arini, yang sibuk menyiapkan handuk putih yang bersih. Kenapa Mbak mau menolong saya? Mbak tidak takut saya orang jahat? Tanya Andra, memancing reaksi. Arini mulai memisahkan gumpalan rambut Andra dengan sisir kayu. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang menangani sesuatu yang rapuh. Ketakutan itu seringkali adalah penjara yang kita buat sendiri. Mas, jika saya hanya melihat orang dari pakaiannya, saya mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mengenal seorang manusia yang baik. Saya percaya Mas adalah orang yang baik. Andra terdiam. Ia merasakan jemari Arini yang mulai bekerja di kepalanya. Sentuhan itu sangat lembut,
sebuah keikhlasan yang tanpa syarat. Arini mulai menggerakkan guntingnya. Dentingan logam yang beradu terdengar seperti musik yang tenang. Arini bercerita tentang perjuangannya menjaga kedai setelah ayahnya tiada, dan berpesan, "Mas juga jangan menyerah ya. Rambut yang berantakan ini bisa kita rapikan. Begitu juga dengan jalan hidup. Selama ada kemauan, pasti ada jalan yang dibuka oleh sang pemilik hidup." 1 jam berlalu. Arini telah menyelesaikan tugasnya. Setelah mengoleskan minyak kelapa murni beraroma melati, ia berkata, "Nah, sekarang Mas nampak jauh lebih segar." Andra menatap cermin dan nyaris tak mengenali dirinya. Wajahnya yang tegas dan garis rahangnya yang kuat kini terlihat jelas, memancarkan aura kepemimpinan. Ia berdiri, lalu merogoh saku, menemukan koin kuno yang sangat mahal dan meletakkannya di meja. "Saya hanya punya ini. Saya harap Mbak mau menerimanya." Arini menggeleng, tersenyum. "Mas, simpan saja koin itu untuk keperluan Mas yang lain. Saya ikhlas. Jika Mas merasa terbantu, doakan saja agar kedai ini tetap bisa berdiri. Itu sudah lebih dari cukup." Andra tertegun. Ia menyimpan kembali koin itu. "Baiklah kalau begitu. Saya berjanji suatu saat saya akan membalas kebaikan Mbak Arini. Nama saya Andra. Sampai jumpa lagi, Mbak." Andra melangkah pergi. Di ujung jalan, mobil hitam mewah sudah menunggunya. Ia masuk dan berkata pada asistennya, "Gunawan, batalkan semua rencana penggusuran di wilayah ini dan cari tahu lebih dalam mengenai kedai pangkas rambut Barokah. Aku ingin tahu segalanya tentang Arini." Pagi itu, Arini duduk di kursi kayu depan kedainya, menyeduh teh tawar hangat. Di tangannya ada selembar kertas kumal, surat pemberitahuan rencana penataan kawasan, bahasa halus untuk penggusuran. Arini menghela napas. Matanya sedikit berkaca-kaca. Kedai ini adalah rumah bagi sejuta kenangan. Ya Allah, jika memang tempat ini harus hilang, berikanlah aku ketabahan untuk melangkah di jalan MU yang lain. Bisiknya lirih. Sementara itu, di sebuah geria tawang mewah, Adrian, mengenakan setelan jas Italia, menyentuh rambutnya yang rapi, hasil potongan Arini. Ia teringat suara lembut Arini. Ia memanggil Gunawan, yang melaporkan bahwa Arini adalah yatim piatu yang berjuang mempertahankan warisan ayahnya, dan wilayah itu memang masuk proyek anak perusahaan Adrian. Adrian memerintahkan penundaan. "Tunda dulu pembicaraan soal penggusuran itu, Gunawan. Jangan ada tindakan apapun di wilayah itu sampai saya yang memutuskan sendiri." Sore harinya, Jakarta kembali diguyur hujan gerimis. Tiba-tiba pintu kedainya terbuka. Andra masuk. Pakaiannya sedikit basah. Arini segera berdiri. Senyumnya langsung merekah. Mas Andra, silakan masuk, Mas." "Wah, kehujanannya. Saya ambilkan handuk kecil." Andra merasa hatinya bergetar melihat sambutan tulus itu. Arini menyajikan teh melati hangat. "Mengapa Mbak begitu baik kepada saya? Saya ini orang asing, pengembara jalanan yang tidak punya apa-apa," tanya Andra. Arini tersenyum. "Ayah saya selalu bilang, setiap orang yang datang ke hidup kita adalah tamu yang dikirim oleh Allah. Saya melihat Mas sebagai manusia yang mungkin sedang lelah dengan dunianya." Andra tertegun. Ia kemudian bertanya tentang kekhawatiran Arini. Arini pun berbagi tentang surat penggusuran yang mengancam tempat ini. "Saya merasa gagal menjaga amanah ayah saya," lirih Arini. Andra mengepalkan tangannya, menahan pengakuan. "Mbak Arini, jangan pernah merasa gagal. Bangunan bisa dihancurkan, tapi jiwa yang mulia akan tetap berdiri tegak. Percayalah, akan ada jalan keluar yang tidak terduga." Keesokan paginya, Andra datang lagi. Ia membawa serabi, berbagi sarapan sederhana dengan Arini. Mereka berbicara tentang ketakutan Arini kehilangan kedainya. "Saya takut kehilangan satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan tentang ayah," kata Arini. Andra mengangguk. Ia merasa perlu melakukan ujian terakhir. "Mbak, saya izin ke belakang sebentar untuk mencuci tangan," kata Andra. Setelah kembali, dengan gerakan yang sangat halus,
Ia menjatuhkan sebuah jam tangan mewah dengan rantai platina ke sela-sela lipatan kain di bawah kursi pangkas rambut. Jam tangan itu adalah koleksi langka yang nilainya sangat mahal. Mbak Arini, saya rasa saya harus pergi sekarang, ucap Andra sambil berpamitan. Setelah punggung Andra menghilang, Arini mulai menyapu. Matanya menangkap kilatan cahaya. Ia membungkuk dan mengambil benda itu. Matanya terbelalak. Itu adalah jam tangan yang sangat indah dan berharga. Astagfirullah, ini pasti punya Mas Andra yang terjatuh, bisik Arini. Godaan untuk menjualnya dan menyelesaikan masalahnya datang. Namun bayangan ayahnya tentang kejujuran segera mengusir pikiran itu. Ia harus mengembalikannya. Arini segera mengambil jilbab instannya. Ia mengunci pintu kedainya dengan terburu-buru. Ia harus mencari Mas Andra sekarang juga. Arini berlari menuju arah pasar. Udara pasar sangat panas dan menyesakan. Aroma sayuran busuk, amis ikan, dan asap kendaraan menyatu menjadi satu. Arini menerobos kerumunan orang, matanya menyisir setiap sudut, mencari sosok pria dengan kemeja flanel pudar itu. Mas Andra! Mas Andra! Teriaknya. Namun suaranya tenggelam di tengah bisingnya tawar-menawar pedagang. Keringat mulai bercucuran di kening Arini. Napasnya tersengal-sengal. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis mulai terasa perih. Namun tekadnya tidak goyah. Di dalam genggaman tangannya yang berkeringat, ia memeluk jam tangan itu erat-erat. Setelah hampir setengah jam mencari, Arini menemukan Andra di bawah pohon besar. Mas Andra! Arini berteriak serak sambil berlari mendekat. Arini membungkuk, berusaha mengatur napas. Setelah beberapa saat, ia menegakkan tubuhnya dan membuka telapak tangannya. Ini punya Mas Andra kan? Tadi terjatuh di bawah kursi kedai. Saya takut Mas sangat butuh barang ini. Jadi saya langsung mengejar Mas ke sini, ucap Arini dengan tulus sambil menyerahkan jam tangan mewah itu. Andra menatap jam itu, lalu menatap mata Arini yang sama sekali tidak menunjukkan keserakahan. Mbak Arini tahu harga jam ini? Ini bisa membuat Mbak kaya raya dalam semalam. Kenapa Mbak repot-repot mengembalikannya? Tanya Andra. Arini tersenyum lelah. Mas Andra, seberapapun harganya, jam ini bukan milik saya. Harta bisa dicari, Mas, tapi kepercayaan dan kejujuran tidak bisa dibeli dengan apapun. Adrian mengambil jam tangan itu. Terima kasih, Arini. Kamu benar-benar orang paling jujur yang pernah saya temui. Arini kembali ke kedainya. Adrian, menatap punggungnya, lalu berbisik ke mikrofon tersembunyi. Gunawan, dia benar-benar mengembalikannya. Percepat rencana untuk menemui pimpinan proyek itu. Aku ingin semua kontrak diubah malam ini juga. Pagi itu, mobil sedan hitam mengkilap perlahan memasuki gang sempit. Seorang pria berjas rapi, Gunawan, keluar. Ia berhenti tepat di depan kedai Arini. Arini, yang panik mengira ia adalah petugas penggusuran, menahan napas. Gunawan memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Yayasan Cahaya Bangsa, di bawah naungan perusahaan pengembang. Kami ingin mengundang Ibu Arini untuk hadir dalam acara malam penganugerahan dan syukuran perusahaan kami besok malam. Perusahaan kami ingin memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku usaha kecil di wilayah ini yang dinilai memiliki dedikasi dan integritas tinggi. Gunawan menyerahkan amplop putih tebal berisi undangan dan voucher butik. Arini terperangah. Saya hanya seorang tukang cukur di kedai tua ini. Gunawan tersenyum. Akan ada pengumuman penting juga mengenai masa depan kawasan ini yang mungkin akan sangat berarti bagi ibu. Keesokan harinya, Arini memberanikan diri. Setelah menggunakan voucher, ia mengenakan gaun panjang berwarna biru dongker yang elegan dan jilbab sutra senada. Ia nyaris tidak mengenali dirinya di cermin butik. Pukul 7 malam, mobil mewah menjemputnya. Arini melangkah turun di pelataran gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, kantor pusat perusahaan properti terbesar di Jakarta. Jantungnya berdebar kencang. Ia dituntun menuju aula utama yang dipenuhi orang-orang berpakaian mewah. Arini merasa sangat kecil. Gunawan menyambutnya dan menuntunnya ke barisan kursi paling depan, kursi kehormatan.
Ibu adalah salah satu alasan utama mengapa acara ini diadakan, bisik Gunawan misterius. Arini hanya bisa menunduk, meremas tas tangannya, menunggu pimpinan tertinggi perusahaan itu muncul. Lampu di aula meredup. Pembawa acara mengumumkan pidato dari sang pimpinan utama, Bapak Adrian. Saat sosok itu melangkah naik ke panggung, napas Arini seolah terhenti seketika. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang sangat sempurna. Wajahnya tampan, rahangnya tegas. Namun Arini tidak mungkin salah mengenali sorot mata itu. Itu adalah Mas Andra. Pria yang ia beri teh hangat, pria yang ia cukur rambut gimbalnya, ternyata adalah sang pemilik gedung mewah ini. Dunia seolah berputar. Adrian memulai pidatonya, menatap langsung ke arah Arini yang terguncang. Malam ini adalah malam di mana saya ingin mengakui sebuah kebenaran. Banyak orang bertanya mengapa perusahaan ini tiba-tiba mengubah rencana besar pembangunan di sektor 72? Karena di kedai itulah saya menemukan kembali jiwa saya yang sempat hilang. Harta paling berharga di dunia ini bukanlah beton dan baja, melainkan ketulusan. Adrian mengundang Arini naik ke panggung. Saat Arini berdiri di sampingnya, Adrian berlutut, mengeluarkan kotak cincin. Arini, maukah kau menjadi bagian dari hidupku selamanya? Maukah kau membantuku untuk tetap menjadi manusia yang baik di tengah dunia yang keras ini? Maukah kau menjadi istriku? Arini menutup mulutnya. Air matanya pecah. Ia mengangguk pelan. Adrian mengumumkan, area pangkas rambut Barokah tidak akan digusur. Sebaliknya, kami akan membangun pusat kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Tepuk tangan membahana. 5 tahun telah berlalu. Kawasan yang dulunya kumuh kini telah bersalin rupa menjadi Kampung Barokah. Sebuah oase dengan pusat pemberdayaan Barokah yang didirikan Adrian. Di titik tengah bangunan itu, kedai pangkas rambut Barokah lama masih berdiri, direstorasi. Pagi itu, Arini, kini ibu dari Fatih, 4 tahun, dan Zahra, 2 tahun, menggendong putrinya menuju kedai. Di sana, Adrian, masih menjadi CEO, namun mengenakan celemek pangkas, sedang merapikan rambut Pak Jarot. Luar biasa, Pak Adrian. Saya masih tidak menyangka pimpinan besar seperti Bapak masih mau memotong rambut saya. Adrian tertawa. Di ruangan ini, saya adalah murid dari almarhum Pak Saleh. Kedai ini adalah tempat saya belajar untuk tetap menjadi manusia. Fatih berlari menghampiri ayahnya. Adrian mengangkat Fatih tinggi-tinggi. Ayah ingin Fatih tahu bahwa tangan yang digunakan untuk membantu sesama jauh lebih berharga daripada tangan yang hanya digunakan untuk menghitung uang. Adrian menatap Arini yang menyodorkan secangkir teh melati hangat. Di bawah langit Jakarta yang damai, mereka telah membuktikan bahwa perbedaan kasta dan harta hanyalah debu. Namun ketulusan jiwa adalah permata yang abadi. 6 bulan setelah perayaan 5 tahun Kampung Barokah, Pusat Pemberdayaan Barokah, PPB, mengadakan acara wisuda untuk angkatan pertama pelatihan keterampilan, yang didominasi oleh remaja putus sekolah di wilayah itu. Aula utama PPB dipenuhi dengan senyum bangga para orang tua. Adrian, mengenakan setelan jas tapi dengan celemek pangkas Barokah yang ia kenakan sebagai lambang kerendahan hati, naik ke podium. Ia berbicara bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seorang pendiri. 5 tahun lalu, tempat ini hampir rata dengan tanah. Tapi berkat keikhlasan satu orang, tempat ini kini menjadi ladang harapan. Kalian yang lulus hari ini adalah buah dari ketulusan yang ditanam oleh istri saya, Arini. Jika dia tidak membukakan pintu kedainya untuk seorang gelandangan kotor seperti saya, mungkin tempat ini hanyalah pusat perbelanjaan yang dingin. Adrian menjeda, menatap Arini yang duduk di kursi kehormatan bersama Fatih dan Zahra. Arini tersenyum, matanya memancarkan rasa haru. Adrian kemudian memanggil setiap lulusan untuk maju dan menerima sertifikat mereka, sambil berpesan. Ingat, keterampilan teknis hanya 30%. 70% sisanya adalah kejujuran dan integritas. Itulah warisan Barokah. Beberapa bulan kemudian, Adrian diundang untuk menjadi pembicara utama di konferensi CSR, Corporate Social Responsibility, tingkat nasional. Namun, di saat-saat terakhir, Adrian meminta Arini yang menggantikannya. Arini,
yang kini jauh lebih percaya diri, tampil anggun dalam balutan busana formal muslimah di panggung mewah Hotel Bintang 5. Ia menatap ratusan wajah eksekutif perusahaan yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bapak dan Ibu sekalian, 5 tahun lalu, saya adalah seorang tukang cukur yang terancam digusur. Saya tidak mengerti istilah CSR, apalagi rapat umum pemegang saham. Yang saya tahu, membantu adalah kewajiban tanpa syarat. Arini memulai dengan suara yang tenang namun tegas. Kisah saya dengan Adrian bukanlah tentang takdir yang romantis. Ini adalah pelajaran bahwa ketika perusahaan berani melihat masyarakat bukan sebagai objek yang harus dikeruk, melainkan sebagai mitra, maka keberkahan akan datang. Adrian tidak menyelamatkan kedai saya. Ia menyelamatkan jiwanya sendiri dengan berani memilih ketulusan di atas keuntungan. Dan itulah esensi dari tanggung jawab sosial sejati. Tepuk tangan berdiri membahana, mengakui kekuatan kisah yang sederhana namun autentik itu. Malam itu, setelah Fatih dan Zahra tertidur, Arini dan Adrian kembali ke kedai barokah yang sudah direstorasi. Lampu ruangan dimatikan, hanya menyisakan cahaya rembulan yang masuk melalui jendela kayu. Adrian duduk di kursi pangkas tua itu, merasakan kembali tekstur kulit yang dingin. Arini berdiri di sampingnya. "Mas, kadang aku masih tidak percaya kita ada di sini, sejauh ini," bisik Arini. Adrian meraih tangan Arini, menyatukan jari-jari mereka. "Ini adalah bukti, Arini, bahwa niat baik tidak akan pernah sia-sia. Kursi ini adalah mahakarya kita. Bukan karena desainnya, tapi karena ia menjadi saksi bisu dari semua yang kita bangun. Bukan hanya keluarga, tapi juga nilai." Adrian kemudian berjanji, "Aku ingin Fatih dan Zahra tahu bahwa kekayaan sejati mereka bukanlah saham yang aku tinggalkan, melainkan warisan kejujuran yang kamu ajarkan di kursi ini. Kita akan pastikan mereka selalu ingat dari mana barokah ini berasal." Pagi cerah di kampung barokah. Fatih, si kecil yang energik, sedang asyik bermain di sekitar kursi pangkas ayahnya, meniru gerakan Adrian memotong rambut. Setelah pelanggan terakhir, seorang bapak tua yang rambutnya baru dicukur oleh Arini pergi, Fatih merangkak ke bawah kursi. "Mama, Fatih nemu harta karun," serunya sambil menunjukkan sebuah koin perak yang berkilau. Koin itu adalah koin lama bernilai Rp10.000. Arini yang sedang menyeka cermin segera menghampiri. "Wah, itu koin siapa, sayang?" tanyanya lembut. Fatih mengepalkan tangan kecilnya. "Ini Fatih punya. Bisa buat beli es krim banyak." Arini berjongkok di hadapan Fatih, menatap mata anaknya dengan penuh kasih. Ia mengambil koin itu dan membersihkannya. "Dengarkan Mama. Nak, dulu, di kursi ini, ayahmu pernah sengaja menjatuhkan sesuatu yang sangat berharga. Tapi Mama mengembalikannya. Kenapa? Karena harta karun sejati kita bukanlah uang yang ditemukan di lantai, melainkan kejujuran di hati kita. Koin ini bukan milik Fatih. Kita harus mencarikan pemiliknya. Barokah itu akan hilang kalau kita ambil hak orang lain." Fatih menunduk, mengangguk pelan, memahami warisan spiritual yang jauh lebih besar daripada es krim. 3 bulan kemudian, Pusat Pemberdayaan Barokah, PPB, menerima tamu istimewa. Sebuah delegasi dari Bank Dunia yang tertarik mempelajari model tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, yang berkelanjutan. Adrian, dalam setelan jas rapi, dan Arini, tampil elegan dengan busana formal namun sederhana, menyambut rombongan itu di depan miniatur kedai pangkas barokah yang dipajang di lobi PPB. Adrian berbicara tentang metrik keuntungan sosial, namun ia meminta Arini yang menyampaikan inti filosofisnya. Arini berdiri tegak di samping suaminya. "Model barokah kami sangat sederhana." Arini memulai dengan suara yang tenang. "Kami tidak memberikan sedekah. Kami membangun martabat." Adrian tidak melihat komunitas ini sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai mitra investasi jangka panjang. Barokah, keberkahan, baru akan muncul ketika kejujuran dan keadilan diletakkan di atas keuntungan. Kedai ini adalah simbol kami. Tempat yang kecil, sederhana, namun menjadi pondasi etika bisnis triliunan rupiah. Delegasi tersebut, yang awalnya skeptis,
terkesima mendengar kisah autentik dari Arini. Tekanan Dewan Direksi tak terhindarkan. 2 minggu setelah kunjungan Bank Dunia, Adrian menghadiri rapat umum pemegang saham, RUPS, yang sangat panas. Beberapa pemegang saham besar, dipimpin oleh seorang direktur lama yang konservatif, menyuarakan kritik tajam terhadap pengalokasian dana besar untuk proyek sosial tanpa hasil real, seperti PPB. Adrian, kami menghargai nilai-nilai Anda, tapi angka-angka menunjukkan dana ini seharusnya dialokasikan untuk mengakuisisi lahan yang lebih menguntungkan, desak Direktur Hartono. Adrian berdiri di tengah meja rapat kaca yang dingin. Layar di belakangnya menampilkan citra PPB yang hidup, dengan Arini dan anak-anak yang tersenyum. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Adrian berkata dengan tenang. Suaranya dipenuhi wibawa yang kini dipadu ketenangan batin. Dulu saya hanya melihat keuntungan. Sekarang saya melihat warisan. PPB bukan kerugian. Ia adalah polis asuransi moral perusahaan kita. Ketika karyawan tahu perusahaan kita peduli, integritas mereka meningkat. Ketika komunitas percaya pada kita, risiko sosial kita nol. Keuntungan yang dihasilkan dari etika yang diajarkan Arini di kedai itu jauh melebihi nilai mal yang kita batalkan. Pilihannya jelas. Kita membangun kerajaan yang rapuh di atas kerakusan, atau kita membangun barokah yang abadi di atas kejujuran. Setelah pidatonya, suasana rapat berbalik. Anggota dewan yang semula ragu mulai bertepuk tangan. Adrian telah memenangkan pertempuran hati dan angka. Direktur Hartono, yang merasa dipermalukan dan dikalahkan di RUPS, tidak menyerah. Dia tahu dia tidak bisa menyerang Adrian secara finansial setelah pidato yang emosional itu. Jadi dia memilih untuk menyerang titik terlemah Adrian, warisan barokah. Beberapa minggu kemudian, Gunawan menemukan laporan palsu yang disebar secara sistematis ke beberapa media kecil dan blog gosip, menuduh Pusat Pemberdayaan Barokah, PPB, menyalahgunakan dana dan menyelenggarakan pelatihan yang tidak layak. Fitnah itu menyebut PPB hanya sebagai proyek pencitraan mahal. Adrian. Arini, membaca berita itu di surat kabar digital saat sedang menyeduh teh di kedai, merasa sangat terluka. Tuduhan tentang integritas PPB terasa seperti menodai nama baik ayahnya. Adrian, yang sedang rapat darurat di kantor, segera menerima panggilan dari Gunawan dan memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Ia bergegas pulang ke kampung Barokah, melepas jasnya dalam perjalanan. Ia menemukan Arini duduk termenung di kursi pangkas tua, matanya merah dan berkaca-kaca. Untuk menghadapi serangan reputasi ini dengan kejujuran, Adrian memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak di halaman PPB, bukan di gedung pencakar langitnya. Arini berdiri di sampingnya. Hari itu ia mengenakan gaun muslimah yang elegan, tetapi di atasnya ia tambahkan celemek khas kedai pangkas ayahnya, sebagai simbol fondasi mereka. Adrian dengan tenang membantah tuduhan Hartono, menunjukkan audit keuangan PPB yang transparan, tetapi klimaksnya disampaikan oleh Arini. Dengan suara yang tenang namun tegas, Arini berbicara tentang integritas, bukan hanya integritas bisnis, tetapi integritas moral. Kemudian Adrian mengumumkan didirikannya Sayap Saleh, merujuk pada mendiang ayah Arini, sebuah program beasiswa penuh untuk anak-anak kampung Barokah, dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, yang didanai sepenuhnya oleh dana pribadi Adrian. Keaslian dan ketenangan Arini di hadapan media meredam semua keraguan. Cerita integritas mereka kini menjadi viral, membalikan narasi negatif Hartono. Setahun kemudian, Fatih, yang kini berusia 6 tahun, sudah terbiasa dengan etos barokah. Di sekolah internasional tempat ia bersekolah, teman-temannya sering membicarakan mainan mahal. Suatu hari, seorang teman sekelas Fatih kehilangan pensil otomatis kesayangannya yang langka dan berharga. Fatih menemukannya tergeletak di bawah meja. Alih-alih menyimpannya atau memberikannya kepada Zahra, Fatih segera membawa pensil itu kepada gurunya dan menunggu pemiliknya datang. Saat ditanya oleh gurunya mengapa dia tidak menyembunyikannya, Fatih menjawab dengan polos, menirukan kata-kata Arini. Kata Mama, barokah akan hilang kalau kita ambil hak orang lain. Harta karun sejati kita adalah kejujuran. Arini dan Adrian, yang dipanggil ke sekolah untuk diceritakan kisah ini, saling berpandangan dengan haru. Adrian memeluk putranya erat-erat,
menyadari bahwa warisan sejati mereka, barokah, telah berakar kuat di generasi penerus mereka. 2 tahun kemudian, Adrian, yang dikenal sebagai CEO dengan filosofi bisnis unik, diundang sebagai pembicara utama di World Economic Forum Asia yang diselenggarakan di Singapura. Ini adalah panggung terbesar yang pernah ia hadapi, dengan ratusan investor global dan pemimpin negara yang hadir. Namun, Adrian tidak datang sendiri. Ia bersikeras Arini menemaninya, bukan sebagai pendamping CEO, melainkan sebagai co-founder dari filosofi barokah. Di panggung megah berlatar Skyline Singapura, Adrian memulai presentasinya, mengabaikan grafik keuntungan kuartalan. Ia justru menampilkan slide foto kedai pangkas rambut barokah yang direstorasi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, banyak dari Anda yang mencari return on investment tertinggi. Saya mencari return on integrity tertinggi, kata Adrian dengan wibawa. Dan saya menemukannya di sebuah kedai kecil di Jakarta. Model bisnis kami, barokah, bukanlah filantropi. Ini adalah investasi jangka panjang pada kejujuran dan martabat manusia. Adrian kemudian meminta Arini untuk berbicara. Arini, mengenakan busana muslimah formal berwarna krem yang elegan, melangkah ke tengah panggung. Bagi kami, keuntungan terbesar bukanlah uang, melainkan kepercayaan, ujar Arini dengan suara yang tenang. Ketika saya mengembalikan jam tangan Adrian, saya tidak tahu bahwa saya sedang membangun aset moral yang bernilai triliunan rupiah. Bisnis yang jujur adalah bisnis yang diberkahi, dan keberkahan tidak bisa dibeli dengan saham. Pidato Arini yang otentik, sederhana, dan berbasis pengalaman nyata, memukau hadirin. Malam itu, Adrian berhasil mengamankan dana investasi etis terbesar dalam sejarah perusahaannya, disalurkan khusus untuk ekspansi model PPB ke kota-kota lain. Waktu berlalu, Fatih kini berusia 10 tahun dan Zahra 8 tahun. Mereka tidak menghabiskan sore di klub eksklusif, melainkan di pusat pemberdayaan barokah, PPB. Bagi Arini dan Adrian, penting bagi anak-anak mereka untuk merasakan langsung fondasi moral keluarga. Suatu sore, Arini mengawasi Fatih di dalam kedai pangkas rambut barokah yang telah direstorasi. Fatih dengan serius membersihkan gunting dan silet, meniru gerakan ayahnya. Mama, apakah kakek Saleh dulu mencukur semua orang dengan keikhlasan yang sama, bahkan jika mereka tidak membayar? Tanya Fatih, sambil mengelap mata gunting dengan hati-hati. Tentu, nak, keikhlasan itu seperti air wudhu. Tidak bisa dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Semua harus sama sucinya, jawab Arini, tersenyum. Sementara itu, Zahra yang lebih pendiam, sibuk di taman bacaan sayap Saleh yang bersebelahan. Ia duduk di lantai beralaskan tikar, membaca nyaring buku cerita kepada sekelompok anak kecil dari kampung barokah. Zahra menggunakan bahasa Indonesia yang santun, tetapi sesekali ia menggunakan istilah bahasa Inggris yang ia pelajari di sekolah, menerjemahkannya agar teman-temannya paham. Ia berbagi bukan hanya cerita, tetapi juga kesempatan. Arini memperhatikan kedua anaknya. Satu menjaga warisan keterampilan dan integritas di kedai, yang lain menyebarkan pengetahuan di perpustakaan. Ia menyadari bahwa benih barokah telah tumbuh subur di jiwa mereka. Di malam ulang tahun Fatih yang ke-12, Adrian memiliki rencana khusus. Ia membawa Fatih dan Zahra ke kedai barokah lama setelah jam operasional usai. Hanya ada satu lampu meja yang menyala, menyorot kursi pangkas tua yang menjadi saksi bisu kisah mereka. Adrian, mengenakan kemeja kasual, duduk di kursi itu. Fatih, Zahra, kalian tahu ayah punya banyak perusahaan dan banyak uang. Adrian memulai, suaranya pelan dan serius. Tapi itu semua hanyalah debu yang mudah hilang. Warisan kalian yang sesungguhnya duduk di kursi ini. Ia menepuk sandaran kursi kulit yang dingin. Kursi ini mengajarkan mama kalian tentang kejujuran, dan kursi ini menyelamatkan ayah kalian dari kekosongan. Adrian menoleh ke Fatih. Suatu hari, saham dan perusahaan akan menjadi milikmu, Fatih. Tapi aku ingin kamu berjanji bahwa setiap keputusan bisnis yang kamu buat harus selalu diuji oleh kejujuran yang diajarkan di kursi ini. Apakah itu akan membawa berkah, barokah, atau tidak?
Fatih, yang kini beranjak remaja, menatap mata ayahnya dengan pemahaman yang mendalam. Aku janji, Yah, barokah dulu, keuntungan kemudian. Jawabnya mantap. Adrian tersenyum bangga. Arini berdiri di ambang pintu. Air mata haru membasahi pipinya. Warisan itu telah terbit. 2 tahun berlalu, Fatih kini berusia 14 tahun dan mulai sering menghabiskan waktu liburannya di kantor pusat Adrian. Ini bukan untuk belajar akuntansi, melainkan untuk memahami operasi dari barokah di lingkungan korporat. Suatu sore, saat Adrian sedang sibuk dalam panggilan video penting, Fatih dipercayakan untuk menyortir laporan keuangan yang baru datang. Mata remajanya yang tajam menangkap anomali. Sebuah laporan menunjukkan proyek akuisisi lahan yang sangat menguntungkan di daerah pesisir. Namun di kolom dampak sosial tertulis penggusuran 80 kepala keluarga. Fatih teringat janjinya di kursi pangkas. Ia mengambil bolpoin ayahnya yang mahal dan melingkari bagian itu, menulis catatan di marin. Apakah barokah akan terbit jika ini dilakukan? Ketika Adrian selesai, ia melihat catatan Fatih. Daripada marah, Adrian tersenyum bangga. Terima kasih, Nak. Kamu baru saja menyelamatkan kita dari kesalahan yang merugikan. Barokah itu mahal, dan kamu adalah penjaga gerbangnya. Zahra, yang kini berusia 12 tahun, tumbuh menjadi remaja yang reflektif dan sangat terinspirasi oleh taman bacaan Sayap Saleh yang ia bantu kelola. Ia menyadari bahwa di era digital, pengetahuan harus didistribusikan secara lebih luas. Zahra memulai proyek pribadinya, Digital Barokah, sebuah inisiatif literasi digital yang fokus mengajarkan keterampilan pemrograman dan etika internet kepada remaja di Kampung Barokah. Suatu malam, di ruang pelatihan komputer PPB, Zahra berdiri di depan layar proyektor, mengajarkan konsep kejujuran digital kepada puluhan remaja yang antusias. Arini, yang mengawasinya dari ambang pintu, melihat kemiripan antara cara Zahra mengajarkan integritas di dunia maya dengan cara Ayah Saleh mengajarkan keterampilan di dunia nyata. Adrian masuk dan merangkul Arini. Warisan itu tidak hanya berakar pada kayu kedai, Arini. Ia menyebar melalui byte dan pixel, bisik Adrian dengan bangga. 15 tahun setelah pertemuan pertama mereka di kedai Barokah, Adrian dan Arini diundang kembali ke World Economic Forum, kali ini di Davos, Swiss, untuk menjadi keynote speaker bersama. Adrian, dengan rambut yang tetap rapi hasil pangkasan Arini seminggu sebelum berangkat, mengumumkan peluncuran Barokah Index, sebuah metrik baru yang mengukur integritas dan dampak sosial perusahaan sebagai penentu kelayakan investasi. Kami sudah menghitung ROI. Sekarang kami menghitung ROA, Return on Altruist. Tegas Adrian di hadapan pemimpin dunia. Ketika Adrian menyerahkan mikrofon kepada Arini, ia mengenakan jilbab berwarna tanah liat yang dulu ia pakai saat pertama bertemu Andra. Arini tersenyum tenang. Indeks ini bukanlah rumus keuangan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ini adalah janji yang kami buat di kursi pangkas rambut Barokah. Kejujuran bukanlah biaya, tetapi fondasi keuntungan yang abadi. Tepuk tangan membahana. Mengakui bahwa filosofi dari Gang Sempit Jakarta telah mengubah cara pandang modal global.